Selamat malam pemirsa, kembali lagi bertemu dengan saya Ristreto Bianto dengan edisi spesial. Saya menyamar menjadi To Wendelbo di acara Dunia Dalam Barista. Oke, jadi hari ini kita bakalan nge-review barang-barang mahal. Kita sudah lihat di kanan kiri saya ada Malconic E65S, terus ada Bukpres, dan ada si cantik La Marzocco Linea PB ABR atau Automatic Brew Ratio. Jadi yang pertama kita lihat dari desainnya ya, desainnya kotak khas La Marzocco. Ya udah, La Marzocco emang kotak, mau apa lagi? Kalau yang seri FB yang dulu yang Bohai, ini udah discontinue karena sekarang La Marzocco lagi fokus desainnya kotak semua. Yang baru KB90 kotak juga, cuman lebih lancip. Udah. Jadi yang apa yang Anda harapkan dari La Marzocco ya udah kotak gini aja. Tapi cakep gitu loh. Karena La Marzocco. Oke. Dan ini warnanya putih. Jujur aja ini warna yang saya suka, putih ketimbang stainless polosan, terlihat seperti barang-barang dari gudang yang pabrik, dari pabrikan gitu lah. Terlalu industrial banget, tapi saya lebih suka yang warna putih kayak gini. Cuman kekurangannya adalah dia gampang kotor ya. Baru saya pakai sekali tadi sudah ciprat-ciprat kayak gini ya kan. Oke, terus kalau misalnya teman-teman ada yang nanyain copot. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung serinya La Marzocco yang linear kan ada banyak tuh, ada yang linear mini yang kecil, terus yang lebih kecil juga adiknya juga ada, terus ada yang gede ini Linea PB, ada Linea PB MP, AV sama ABR. Kalau misalnya yang MV itu yang ada pedalnya, manual pressure gitu, jadi bisa diatur pressure-nya seperti apa. Terus kalau misalnya yang AV, kalau yang AV itu dia auto volumetric, jadi dalamnya itu ada penghitungannya itu bukan dari waktu lagi. Kita kalau misalnya nge-shot yang otomatis itu berdasarkan sama volume air yang lewat ke brew head-nya gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah auto brew ratio. Jadi di sini udah ada timbangannya ya kan. Seperti yang kita lihat di sini udah ada timbangan, tapi saya kacangi ya kan. Ada timbangan. Tapi saya sembunyiin. Kenapa? Karena nggak kepake. Udah ada skill di sini ya. Jadi dia bisa menyesuaikan berapa rasio antara kopi yang kita masukin sama air yang kita bakalan keluarin nanti. Jadi dia udah bisa nimbang sendiri. So, jadi setup yang kita punya sekarang ini adalah setup yang optimize banget buat produksi yang cepat kayak gitu. Seperti yang kita lihat di sini nggak ada customer kan, tapi ya nggak apa-apa. Kita kan cuma pengen bikin kopi yang banyak aja. Oke, kalau misalnya ngomongin masalah spesifikasi boiler ya, dia punya double boiler, pasti dia punya double boiler. Semua La Marzocco udah double boiler, nggak lagi Desager atau single ya apalagi ya. Jadi dia udah ada steam boilernya dia lebih gede 11 liter, kalau misalnya buat brew boilernya dia 5 liter. Terus kalau misalnya masalah buat pumpnya dia udah pasti pakai rotary pump, ada di bawah, nggak kelihatan. Jadi itu udah standar La Marzocco. Sejelek-jeleknya La Marzocco itu sejelek apa sih? Nggak ada. Kayak misalnya ibaratnya itu Ferrari, sejelek-jeleknya Ferrari itu gimana sih? Oke, jadi terus ini kita masuk ke fitur steamnya ya, biasa steamnya. Cuman ada update kalau misalnya dibandingkan sama yang seri klasik. Dulu kan muternya sampai jauh banget, wah lama banget gitu. Kalau ini udah gampang banget. Nah, ini udah full. Ini cuma segini toh, ini udah full. Oke, kemudian di sini ada settingnya. Jujur saya tidak bisa menjelaskan semua settingan dalam mesin ini karena ini sangat rumit. Rumit apa? Misalnya nih, termasuk di grup settingnya. Ini ada skill configuration, ada tea setting, ada coffee boiler setting, ada pre-wet setting, ada cup warmernya lagi dimatiin. Itu kalau misalnya masuk itu bisa kita ngatur semua dari mesin ini, mulai dari brew rasionya berapa, terus cup warmer mau dimatiin atau dinyalain, terus mau ada pre-wetnya mau berapa lama. Tapi sebenarnya yang esensial udah kita atur di sini, tinggal plug and play aja. Kalau misalnya PID udah pasti ada PID ya, aturannya ada di sistem yang tadi. PID itu adalah sistem elektronik buat ngatur suhunya, buat tetap konstan di suhu itu. Oke, setelah tadi kita udah menjelaskan dan mendeskripsikan tentang bagaimana di atas kertas mesin ini, mari kita coba aja langsung buat bikin espresso ya. Semudah apa?
Oke. Masih belum ada anu sih auto draw-nya. Jadi kalau misalnya Lamar Joko yang sekarang dicopot, dia udah bisa nge-flash sendiri. Tapi kalau ini belum. Ini kan masih adiknya, generasi sebelumnya. Oke. Kita langsung timbang aja. Berhenti sendiri, ajaib sekali ya. Oke, terus kita ratain dikit, tinggal di press. Hah, sudah jadi, mudah sekali hidup ini. Oke, terus kita langsung bikin aja. Kita buat ini, kalau nggak salah saya tadi settingnya buat 50 gram. Kedengar ya, ada 2 kali pulse, berarti ada infusionnya. Nggak ngocor sih, kayaknya perlu dihalusin lagi dikit. Sudah. Semudah itu membuat espresso menggunakan Lamar Joko Linea PB ABR. Oke, jadi sekarang waktunya kita buat coba steamnya ya, sekenceng apa. Oke, kenceng. Oke, lumayan kenceng ya. Terus info aja, ini bukan yang insulated ya. Jadi kalau misalnya dipegang gini panas ya. Jadi nggak insulated. Ada karetnya di sini. Aspek selanjutnya yang paling penting adalah masalah listrik. Karena mesin ini tidak menggunakan LPG ya. Saya sudah menghitung kebutuhan listrik untuk mesin ini. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kita pakai 3 grup dinyalakan semuanya ya, itu kita bakalan butuh 5.000 sampai 6.000 kWh. Dan untuk perharinya biayanya adalah 73.500. Dan kalau misalnya itu dikalkulasikan selama sebulan, itu sekitar Rp2.207.000. Sedangkan kalau misalnya kita cuma pakai Linea Mini yang kecil, single group aja, itu kita butuh Rp24.000 per hari atau setara dengan Rp722.000. Jauh lebih murah. Kalau misalnya ada yang ngomong bisa dimatiin satu si group headnya, atau bisa dimatiin 2, aktif cuma 1, tapi tetap aja ada satu boiler yang terinteraksi dengan semuanya. Ada satu boiler gede belakangnya buat steam yang itu kepake buat semuanya. Tetap listriknya bakalan pakai gede ya. Jangan berharap murah dengan cara seperti itu. Oke. Terus yang terakhir adalah masalah gengsi. Kalau misalnya orang-orang yang punya 3 grup atau 4 grup bahkan ditanya kenapa, jawabannya adalah keren mas. Itulah yang teman-teman perlu dihindari kalau misalnya buat beli mesin espresso yang gede gini. Dilihat dulu kebutuhannya kayak gimana dan jangan termakan gengsi atau pengaruh dari teman-teman. Dijawab mesinmu apa, harus Lamar Joko? Enggak, mesin espresso nggak harus Lamar Joko. Banyak merek-merek lain yang di bawahnya itu harganya masih lebih murah dan fiturnya juga bagus. Tapi Lamar Joko memang bagus sih. Oke, ini video tidak disponsori apapun oleh Lamar Joko atau oleh Malkonik atau yang lain. Ini adalah murni dari keinginan kita sendiri untuk mereview barang-barang yang ada di sekitar kita ini. Oke, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan tentang produk tersebut, si Lamar Joko ini bisa tanya atau komen-komen diskusi di bawah ini di komen. Terus jangan lupa klik like kalau suka, like juga kalau nggak suka, nyalain loncengnya dan dipencet subscribe-nya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.